جميعا إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir. Ya, Rabiul Akhir berarti 5 bulan lagi kita akan mendapatkan dan meraih keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah taala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin. Baik ibu-ibu, kita masuk ke dosa al-kabiratu as-sadisatu asyarah, yang ke-16 kalau tidak salah ya. Kemarin kita bahas tentang dosa ujub, sombong ya. Sekarang kita masuk ke dosa syahadatuz zur. Syahadatuz zur. Syahadat artinya apa? Persaksian. Kita selalu membaca kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. Nah, az-zur artinya palsu. Berarti syahadatuz zur artinya persaksian bohong, atau yang sering di Indonesia namanya bersaksi palsu. Nah, ini termasuk ibu-ibu adalah dosa yang sangat besar karena memberi bahaya, pengaruh, dampak yang sangat besar. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih artinya bersaksi Bapak Ibu? Dalam bahasa Arab, syahadat itu kata para ulama mengandung 3 konsekuensi. Ini kita katakan, kalau kita kaitkan dengan syahadat la ilaha illallah ya. Yang pertama, an-nutqu bil lisan, harus diucapkan dengan lisan. Tidak disebut syahadat kalau cuma di hati saja, tidak. Maka itu ibu, kalau di pengadilan ada saksi tidak bisa ngomong, nggak bisa jadi saksi. Pak Hakim akan mengatakan Anda tidak layak jadi saksi. Maka saksi itu syahadat itu harus diucapkan dengan lisan. Ya, karena itu Abu Thalib tidak termasuk orang yang beriman karena dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kedua, ibu mengilmui apa yang dia persaksikan. Nah, boleh kita bersaksi sesuatu yang tidak ada ilmu, itu bukan saksi namanya. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ada ilmu. Berbicara tanpa ilmu, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, tentang apa saja tidak boleh. Harus diilmui ibu persaksian itu. Hakim bertanya, para saksi, wahai saudara saksi, apakah Anda tahu peristiwanya? Tidak, Pak Hakim. Wah, Anda tidak layak jadi saksi. Maka syahadat kita ibu harus dibangun di atas ilmu, dalil. Tidak boleh kita bersaksi sesuatu yang kita tidak tahu apa maknanya. Itu tidak bisa. Kalau qaul al-qaul, bedanya bahasa al-qaul, aku berkata, itu boleh. Sekadar ngomong doang. Tapi kalau bersaksi, konsekuensinya adalah Anda mengetahui, memahami makna persaksian objek yang Anda persaksikan. Ya, maka banyak orang nggak tahu makna la ilaha illallah. Artinya aja nggak tahu. Yang ketiga, mengamalkan konsekuensi persaksian. Mengamalkan, ya, kalau kita sudah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka konsekuensinya adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke tadi namanya asyhad. Dalam Al-Qur'an ibu ada ayat dalam surah Al-Furqan ayat 72. Di akhir ayat surah Al-Furqan itu adalah Allah taala menggambarkan ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahman, siapa itu hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih? Nah, di antara sifat yang Allah sebutkan adalah walladzina la yashhaduna az-zur.
antara cirinya adalah ia adalah orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Nah, kalau kita lihat ayat di ujung ayat itu, Allah puji-puji itu yang alladzina yabituna rabbihim sujada, yang beribadah malam di malam hari, memberikan nafkahnya tidak terlalu pelit dan tidak terlalu boros, ya, tidak berjalan di muka bumi dengan sombong, yang senantiasa mendoakan keluarganya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Allah kunci dengan apa? Ulaika yujzauna al-ghurfata. Mereka lah orang yang akan dibalas dengan martabat yang tinggi di surga. Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Wa yulaqawna biha tahiyyatan wa salama. Dan mereka akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ini pujian kepada orang yang meninggalkan persaksian palsu. Sebetulnya ada ayat tadi wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya, maka mereka berlalu, tidak ikut, tapi menjaga kehormatannya. Nah, ada yang mengatakan maksudnya la yashhaduna zur juga, Ibu, ini penafsirannya. Di samping diartikan sebagai persaksian palsu juga, Ibu-ibu, maknanya adalah tidak menghadiri acara-acara yang di dalamnya ada dosa dan maksiat. Itu maksudnya, ya. Yaitu misalnya perayaan-perayaan kesyirikan, perayaan agama non-muslim, termasuk Ibu melakukan meditasi, ya. Melakukan yoga, pakai yoga, itu kan simbol agama Hindu atau Buddha. Nggak boleh. Ya. Atau acara-acara yang di dalamnya ada joget-joget itu, dangdutan. Ini diantara penafsir. Jadi orang-orang ibadur rahman, dia tidak datang dan menghadiri acara kebatilan. Di antaranya, Bu, acara joget-joget dan duta, atau ada minuman keras di dalamnya, atau ada maksiat di dalamnya. Ada bidu wanita yang berlegak-legok joget-joget di hadapan para tamu yang bukan mahramnya. Tidak boleh kita duduk di situ. Itu namanya makna la yashhaduna zur. Mereka tidak menghadiri acara kebatilan. Ini penafsiran, ya. Ini data makna. Tapi saya sampaikan ini manfaatnya di negeri kita ini. Kalau ada acara-acara pasti ada mengundang nangkap dangdut. Dan penyanyinya semua seksi. Dan perlombaan buat ini. Di depan orang laki-laki bukan mahram. Apalagi ada sawerannya, ada ini. Tidak boleh duduk di situ. Bu, sanggup nggak? Iya, boleh duduk di situ. Malah menikmati joget-joget kepala goyang-goyang ini, ya. Nggak boleh. Ada maksiat, ini ciri-ciri ibadah orang. La yashhaduna zur. Saya kalau dengarkan dari negeri kita banyak, lupa. Acara akad nikah, resepsi walimah pasti nangkap band, organ tunggal, penyanyi bidu wanita. Nggak boleh. Karena kita kalau diundang ada gimana, ya. Makanya sekarang kalau diundang datang pada acara akad nikah. Kalau akad nikah nggak ada dong joget-joget, ya kan? Kalau langsung acara. Baik, ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Termasuk ibu-ibu juga, mohon maaf, majelis ghibah, ya. Bukan majelis taklim, majelis ghibah. Ibu tidak boleh duduk di situ. Kalau ada orang sedang ghibah, kita tidak boleh duduk di situ. Termasuk la yashhaduna zur, ya. Atau acara-acara, ya, hal-hal yang diharapkan di YouTube, di TikTok, tidak boleh melihat ibu-ibu apa orang joget-joget sekarang lagi. Waduh, semua siapa sih yang tidak terfitnah dengan joget-joget sekarang? Semua ibu-ibu TikTokan, ya, lidahnya meler-meler, kemudian ini macam-macam. Pertanyaan saya sebetulnya kadang-kadang saya bilang, kemana suaminya ini? Itu yang penting. Apa suaminya nggak punya rasa cemburu?
saksi yang sesuatu yang dia tidak tahu, tapi dia berkata tahu gitu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya seperti itu dulu ya. Kalau bisa gimana? Atau saya langsung kasih contohnya aja, Bu. Contoh misalnya persaksian palsu di mana biasanya ibu-ibu? Kalau kita lihat ibu ya, pertama misalnya kita disuruh bersaksi tentang warisan, ibu ya. Nah, orang tua sudah meninggal, tapi orang tua ada salah satu anak orang tua itu mengatakan, ini saya sudah dikasih bapak dulu. Nah, akhirnya dia panggil kita sebagai saksi. Ini saksinya dalam rangka supaya orang ini dapat itu. Iya, saya waktu itu saksi. Orang tuanya dia bilang saya kasih. Ini kesaksian palsu. Bahaya ini. Ini contohnya ya. Apalagi ya contoh yang lain di dalam masalah warisan. Ya. Atau perkara rumah tangga, ya, orang mau cerai, supaya cerai sama suaminya, ya Pak. Wah, asisten rumah tangga ini saya ada teman hakim pengadilan gue. Kadang-kadang pembantunya suruh bohong, Ustaz. Kamu bilang ya Bapak suka pukul saya. Jadi saya mulai belajar dakwah qadhaiyah. Salah satu mata kuliah kami di Universitas Madinah adalah dakwah qadhaiyah. Jadi tata cara penggugatan di pengadilan. Jadi kita bahas tentang saksi juga ya. Disuruh bohong, dia Bapak itu kerja Pak, dia nggak pelit sama ini. Ini bahaya, mendukung kebatilan. Jangan mau disuruh jadi saksi perceraian. Mau cerai disuruh kita jadi saksi. Kalau mendukung kebenaran silahkan. Nah itu ya. Atau yang kedua ibu, menambah persaksian yang sifatnya menambah-nambah dari sesuatu yang tidak ada. Atau yang ketiga, ya saya tidak tahu yang ketiga. Pokoknya intinya adalah bersaksi bahwasanya sesuatu yang tidak terjadi, ya, atau kebalikannya. Saya berdiri, saya lupa ini. Pertama bersaksi bahwasanya tidak tahu, tahu padahal tidak tahu. Yang kedua memutarbalikkan fakta. Nah ini harusnya A dibilang B. Yang ketiga, kalau tidak salah saya mengatakan di antara bentuk persaksian palsu adalah menambah-nambahi informasi atau mengurang-urangi informasi kenyataan. Ini semua intinya adalah persaksian palsu, ibu. Ya, atau ibu-ibu dalam urusan hukum misalnya, ya, sering kita diminta untuk jadi saksi. Nah ini bahaya. Di dalam Al-Quran ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersaksi dengan baik. Ada persaksian di mana ibu-ibu wakumu. Saya lihat dulu ayatnya. Ayatnya Allah Ta'ala katakan, syuhada bil qist. Baru ingat ini. Jadilah kalian saksi-saksi yang adil. Nah, ini. Allah Ta'ala menyuruh kita ibu menjadi saksi yang adil. Nah, dan ibu-ibu, dan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, Nabi SAW mengatakan di antaranya inna baina yadis sa'ah, di antara fenomena menjelang datangnya kiamat, kata beliau, syahadatuz zur, banyaknya persaksian palsu, atau kitman syahadatil haq, menyembunyikan persaksian yang benar. Jadi persaksian yang disengaja, kebohongan yang disengaja dalam persaksian itu saksi palsu. Ya. Jadi akhirnya apa? Kebenaran tidak muncul, yang muncul adalah kepalsuan. Kenapa orang ini memasukkan persaksian? Termasuk para aparat penegak pemerintah yang tidak boleh memasukkan. Mohon maaf ya, ini tidak ada kaitannya dengan siapapun ya Bu. Ijazah, masukkan KTP. Ini Bu, banyak orang laki-laki mau nikah lagi Bu. Makanya saya pernah dengar ada laki-laki mau nikah lagi supaya disebut duda, dirubah itu Bu di ininya. Dan itu bisa apa sih jenisnya? Tidak bisa katanya.
Kalau ada mulus, pasti mulus. Ya, kan nggak boleh nikah, nggak boleh menikah kalau ada kalau dia nggak punya ini. Harus ada istri pertama. Mana ada istri pertama yang mengizinkan ya? Akhirnya ini termasuk ini menyembunyikan kebenaran. Ya. Ini jemaah. Jadi tidak boleh. Ya Allah Taala katakan wala taqtumus syahadah dalam Al-Quran. Ayat tentang jual beli ya, Allah Taala menyuruh kita dalam ayat Allah surah Al-Baqarah 283 itu ayat tentang muamalah. Di antaranya wa asyhidu syahidain, datangkan dua saksi. Tapi juga ada ayat wala taqtumus syahadah. Nah, ibu juga ibu dalam urusan jual beli muamalah banyak sekali sebetulnya. Ya. Ada apa bu? Aman ya? Wala taqtumus syahadah. Ibu dalam jual beli utang piutang terkadang ada orang menandatangani suatu dia punya utang padahal tidak. Ini banyak sekali. Dalam rangka apa semua ini bu? Biasanya juga dalam rangka meraih dunia, meraih uang. Ya misalnya dalam jual beli dia bersaksi bahwasanya dia punya utang, dia bersaksi bahwasanya dia punya proyek begini. Ini adalah haknya dia, seharusnya bukan haknya. Lalu dia datang saksi, betul dia haknya, padahal bukan haknya. Ini bisa merugikan. Ya, ibu ya. Apa lagi ya? Contohnya ya dalam kehidupan kita persaksian palsu ini dalam cerai, ya, persaksian dalam urusan rumah tangga. Apalagi ya, saya kasih contohnya ya, mendukung kebohongan keluarga dalam perselisihan padahal dia tidak tahu itu tidak benar, padahal dia tahu tidak benar. Ibu, kadang-kadang keluarga kita ada cekcok perselisihan antara om dan ponakan, antara mertua dan menantu. Lalu ada yang datang memberi persaksian padahal dia tidak tahu atau dia ingin mendukung kezaliman. Tidak boleh itu. Kemudian juga mengatakan sesuatu sebagai fakta padahal tidak yakin. Ini juga bagian dari az-zur. Hukumnya dosa besar karena ini bisa merusak keadilan, menghancurkan keluarga, menumpahkan darah, yang akan memberikan mendatangkan harta yang tidak halal. Kenapa persaksian ini sebetulnya masuk dusta ya? Tapi kedustaannya kedustaan yang dilipat gandakan bahaya. Karena ini tidak hanya dusta biasa, karena beri dampak pengaruh. Persaksian yang akan mempengaruhi harta orang akan diambil secara zalim. Nah, ada orang berselisih tentang harta. Yang satu berkata ini harta saya, yang satu berkata saya. Hakim nggak tahu, didatang saksi. Ada yang mengatakan betul ini harta dia, padahal hartanya bukan dia sebetulnya. Ini bahaya. Jadi makanya dosanya dipakai bukan dusta biasa itu. Karena apa? Merugikan orang lain dan melawan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjut ibu. Imam Az-Zahabi juga mengatakan wa fil athar adalat syahadatu zuri bil isyraki billah. Dalam beberapa riwayat dalil persaksian palsu digandengkan dengan syirik ibu. Ini bahaya. Bukan berarti sama dosanya, tentu syirik lebih besar dosanya ibu. Ya. Kenapa disandingkan antara persaksian palsu dengan kesyirikan? Ya, adalah maksudnya tentu untuk menunjukkan betapa bahayanya dosa itu, betapa besarnya dosa bersaksi palsu. Ya, makanya Nabi SAW pernah ditanya para sahabat, Nabi SAW pernah berkata kepada Allah, "Unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku tunjukkan kalian dosa-dosa besar?" Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Karena Nabi mengatakan al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Lalu disebutkan beliau mundur dan bersandar di suatu tembok atau dinding atau tempat. Lalu beliau mengatakan diulang-ulang, ada wa qauluz zur, ada wa qauluz zur. Dua kali dia ulang-ulang. Dan ingat perkataan persaksian palsu, jadi dua kali mengulang-ulang. Ya, sampai saking seringnya diulang-ulang, ada sahabat yang berkata nanti, alangkah bagusnya Nabi diam karena diulang-ulang. Untuk persaksi, untuk syirik hanya satu kali, untuk hukukul walidain hanya satu kali ibu-ibu.
Tapi Nabi SAW bersabda mengulang-ulang kalimat ini untuk menunjukkan besarnya. Ada yang mengatakan kalau syirik jamaah sesuatu yang orang pandang besar, syiriknya. Tapi kalau persaksian palsu, orang dianggap biasa dan merajalela. Ya, banyak dipraktekkan orang. Maka Nabi mengulang-ulang kalimat sampai para sahabat mengatakan, alangkah bagusnya Nabi diam. Kita udah tahu, tapi Nabi ulang-ulang terus. Ala wa qaulus sur, ala wa qaulus sur, ala wa syahadatus sur. Ulang-ulang dua sampai berapa kali. Nah, jadi karena kalau kesyirikan hukukul walidain, orang akan menganggap besar. Kalau ada orang pukul orang tuanya, semua orang terperang itu orang ajar dia. Tapi kalau syahadat az-zur seringkali dianggap remeh dan bahkan sering dilakukan banyak orang. Tadi ya saya ulang-ulang ya, Bu ya. Beberapa ini untuk para umat ya. Dosa ini bisa bentuk dalam praktek ilmu ya, memberikan persaksian tidak benar dalam perkara rumah tangga, perceraian, rujuk, warisan, atau juga memberikan persaksian kepada dalam urusan pengadilan, hukum. Kan biasanya ibu-ibu untuk menentukan mana yang benar, biasanya pengadilan atau hakim menentukan saksi. Nah dia nggak lihat, saksi ini sangat menentukan. Ya, kemudian diantaranya adalah mendukung kebohongan kerabat yang dalam berselisih. Ini sering sekali, Bu. Ya, Ibu, Allah Ta'ala katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena kecondonganmu kepada suatu pihak kalian enggak berbuat adil. Adil itu berat, Ibu. Kadang-kadang kalau yang berbuat salah teman kita cenderung membelanya. Ya enggak boleh. Ada kayaknya keadilan kita tegakkan. Nah, Nabi SAW mengatakan kalau anakku Fatimah binti Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya. Kemudian juga Ibu ya, ini berkata sesuatu sebagai fakta padahal dia tidak yakin. Nah ini juga ya. Baik Ibu dan mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini dalil yang disampaikan oleh Imam tadi. Dalil berikutnya Ibu juga Nabi beliau sampaikan ya, wabil hadis ya, la tazuru qadama syahidz zur yaum al-qiyamah hatta tajiba lahu an-nar. Ya. Tidak akan bergeser dua kaki orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sampai dia diharuskan masuk neraka. Ya, Allahu Akbar. Ya. Walaupun ibu-ibu Allah Taala alam dari sisi ilmu hadis ini dinilai sebagai ulama sanadnya ada masalah, ada satu perawinya yang bermasalah sehingga banyak ulama yang mengkritik kredibilitas salah satu perawi di sini. Ya, namun dari sisi maknanya sangat benar bahwasanya orang yang bersaksi palsu bahaya sekali Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Ibu diperhatikan. Beliau mengatakan ada 4 bahaya ya persaksian palsu. Ada beberapa, ada 4 atau 3 saya lupa. Pokoknya ada beberapa. Yang pertama kata beliau ya, al-kadhib wal iftira'u, yaitu adanya kedustaan dan kebohongan di dalamnya. Dan bukankah Allah Azza wa Jalla ya, mencela kebohongan? Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada orang yang berlebih-lebihan dan pendusta. Juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan yutba'ul mu'minu ala kulli syai'. Nabi pernah ditanya, apakah orang mukmin bisa berkhianat? Kata Nabi, ya. Apakah mukmin bisa bakhil? Kata Nabi, bisa, boleh jadi. Apakah seorang mukmin bisa berdusta? Kata Nabi, tidak. Ya. Kata Nabi SAW, tidak. Ini menunjukkan jemaah bahwasanya ya, seorang mukmin di antara tabiatnya adalah tidak boleh berdusta. Kata ada sama ayatul mu'minu kadzdab, apakah seorang mukmin yang benar bisa berdusta? Kata Nabi, la. Karena bertentangan antara keimanan dan kedustaan. Iman adalah kejujuran, jujur kepada Allah Subhanahu. Dusta bertentangan. Maka bagaimana sebetulnya iman kalau dia berdusta? Hati-hati ya Pak. Seorang mukmin bisa pelit, ya. Seorang mukmin ya
Bisa bakhil, ya. Tapi kalau dia mengampuni dan dia berusaha, kata Nabi tidak berkumpul di dalamnya. Artinya imannya bermasalah. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi dosa pertama persaksian palsu karena di dalamnya mengandung dusta. Sebetulnya di dosa berikutnya mungkin saya ada lupa, mungkin di mana kali pertemuan sekarang ada khusus dosa besar adalah berdusta. Kita akan bahas, kita tidak lama-lama di masalah ini. Tapi jelas dusta adalah sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama kita. Kemudian di antara bahayanya disebutkan adalah annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa 'irduhu wa ruhuhu. Dia menzalimi orang lain. Gara-gara persaksiannya harta orang lain akan diambil. Harga dirinya dijatuhkan. Seperti misalnya menuduh ya, dia berzina. Dia bersaksi, saya bersaksi dia telah berzina. Palsu. Atau ibu bahkan nyawanya bisa menjadi diambil gara-gara persaksian. Misalnya ibu pernah ada sidang pengadilan pembunuhan. Nggak ada yang lihat siapa yang bersaksi. Nah, ada saksi kunci. Nah, kalau dia benar ya, seperti dulu ada ini materi kajian kita ini live nggak sih Bu? Live kan? Oh tidak ya? Ya aman ya. Seperti dulu ada pembunuhan polisi dengan polisi kan? Nah, ada saksi kunci di situ. Kalau dia mengatakan dia telah membunuhnya, padahal tidak, bahaya. Nah itu makanya ibu-ibu, masya Allah, syariat sangat mencela dosa ini. Dan Allah Taala menyuruh qawwamina syuhada bil qist, jadilah saksi yang adil dan jujur. Ya terutama tadi dalam masalah muamalah, okay? Masalah muamalah tidak boleh menyembunyikan persaksian, terutama ibu-ibu. Persaksian biasanya dalam masalah waris. Saya pernah jadi dosen waris dan saya diundang orang untuk menyelesaikan masalah waris. Ya, nah ini banyak kedustaan di dalamnya biasanya. Ya. Juga dalam masalah jual beli, saya pernah tanah, masalah tanah. Ada di situ. Oh, ini tanahnya saya dulu saksinya, tanahnya di sini, cuma tergeser. Ya, mau gimana lagi dia saksi, dia perlu bersabar. Ternyata belakangan dia dibayar supaya dia betul. Ini menzolimi orang, Pak. Tanahnya diambil orang. Gara-gara persaksian dia menzolimi orang yang harusnya hartanya diambil orang karena dia jadi saksi. Bahkan bisa jadi nyawa, Pak. Bisa jadi nyawa. Ini bahaya. Kalau mau jadi saksi, jadilah saksi yang betul-betul, ya. Baik, ibu dan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ya. Baik, yang ketiga, apa bahaya persaksian palsu ini? Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, annahu zalama allati syahida lahu, yaitu berzalimi yang dia untungkan persaksiannya. Bahaya juga ini bukan hanya yang dirugikan, tapi dia menzalimi orang yang dia bersaksi. Kenapa? Karena bi anna saqa ilaihi al-mal al-haram, dia telah membawakan harta haram kepada orang itu. Ya, fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahu an-nar, maka dia mengambil harta itu gara-gara persaksiannya, maka orang ini masuk neraka karena dia memakan harta yang haram. Bahaya, Pak. Dua pihak yang zalim, pihak yang dirugikan dan pihak yang dia untungkan. Kenapa? Dengan saksiannya dia orang ini mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan berarti ancamannya adalah neraka. Makanya ibu, Nabi wanti-wanti. Nabi ini kan qadi, Pak. Orang berselisih itu Nabi SAW menjadi qadinya. Jadi berkumpul antara pemimpin negara, pemimpin perang, pemimpin sholat, tapi juga hakim. Nah, belakangan kan sekarang dipisah-pisah itu. Pemimpin negara aja, eksekutif beda, kehakiman juga beda. Kalau dulu bersatu tuh, qadi menyatu dengan, dan belakangan karena sulit mencari orang yang seperti ini, Pak. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu dan para khalifah-khalifah kita, Pak, berkumpul antara kepakihan dan juga kepemimpinan. Sekarang nggak bisa, sulit mencari orang yang bisa menyatu di situ.
Nabi SAW mengatakan, innakum takhtasimuna ilayya, kalian datang mengadukan perselisihan kalian kepada saya. Wa la'alla ba'dakum alharu bihujjati min ba'd, bisa jadi ada yang fasih berargumentasi dibanding yang lain. Nah, hati-hati Pak, ada orang pengacara yang jauh banget ya. Nah, hakim ya, kebetulan kami sering bermuamalah dengan para hakim-hakim ya, jadi tahu sedikit. Kadang-kadang Ustaz ada pengacara yang bagus sekali kalau mau. Nah, menurut hakim, paman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an, maka barang siapa yang aku putuskan sesuatu berdasarkan yang nampak, pengadilan kan yang nampak, fakta di pengadilan ya, kepandian bicara, kepandian ini segala macam. Lalu Nabi mengatakan, ternyata keputusan itu salah. Ya, fa inna ma aqta'u lahu qita'atun minan nar, sesungguhnya dia telah mengambil sesuatu potongan dari neraka. Ya, fala ya'khudhu, jangan diambil. Ya, tapi sekarang sudah enggak ada orang begini. Orang kalau berperkara di pengadilan, siapa pengacara? Cari pengacara yang paling bagus. Biasanya paling mahal. Orang dia ini. Lalu hakim memutuskan itu. Mungkin hakim tidak salah karena hakim hanya melihat fakta-fakta di lapangan. Nabi mengatakan begitu. Di antara kalian datang ada yang pandai berbicara, sehingga saya memutuskan sesuai dengan apa yang saya lihat di situ. Maka siapa yang saya putuskan, tapi ternyata dia tahu itu salah, jangan ambil, karena Anda mengambil potongan dari api neraka. Waliyadzubillah. Nah, kalau begini sudah rusak semua Pak, pengadilan kita yang berat. Ini ya, mari saya baca ibu. Ada orang melaporkan kehilangan motor. 13 tahun tidak ada gejala sehingga dia cabut. Jadi melapor kehilangan motor. Nggak ada update-nya. Sampai hari tahun ke-13 baru datang ke polisi. Pak, saya cabut Pak. Ya, ada lagi nih, ada pencurian katanya di salah satu tempat kos-kosan. Sehingga barang-barang itu jadi barang bukti. Ketangkap pencuri. Satu laptop itu tidak diulangi karena buat bukti katanya. Ternyata berbulan-bulan baru diambil, itu pun harus bayar. Allah Pak. Jadi kemudian masuk pengadilan Pak, apa ya? Pengadilan bisa dari mohon maaf penuntutnya. Ya, itu bisa Pak, tolong kurangi dong tuntutannya. Ya biasa cincai lah. Kemudian pas pengadilannya juga Pak hakimnya, Pak orang ini. Bukan hanya itu Pak, sampai di penjara juga ternyata aduh ini bisa ini. Yang harusnya 3 tahun, dapat potongan, akhirnya tidak 1 tahun. Makanya orang berani korupsi Pak. Korupsi 10 miliar Pak, tapi dihukum 2 tahun. Cuma setelah 7 bulan barangkali kalau ada revisi 3 perempat, ada revisi ini, revisi itu berbuat baik. Wah bisa. Atau bahkan di penjara pun mungkin dia dapat fasilitas ini, pasti bisa dapat handphone, bisa ini. Orang nggak apa koruptor saya kalau ini ditangkap ya senyum-senyum aja. Dia 100 miliar, 10 miliar dia kasih ini, selesai dia masih bisa keluar 10 miliar. Sudah. Allah musta'an ya. Nah ini, nanti wanti-wanti, jangan sampai ada yang berdusta di hadapan saya dalam rangka mengambil harta orang lain. Ingat, apa yang dia makan adalah potongan dari akid atau minan nar. Ya, potongan neraka untuknya. Nah, karena ibu kadang-kadang ada persaksian palsu itu maksudnya baik, ya, berniat baik untuk memenangkan orang yang ia bela. Tapi sesungguhnya dia ingat bu, persaksian itu sebetulnya telah menjerumuskan saudaranya ini masuk neraka. Karena berarti apa? Dia telah memakan dengan persaksiannya, dia memakan harta yang tidak hak bagi dia. Nah, dia memudahkan orang yang ia bela untuk masuk neraka. Baik, yang ketiga, yang keempat ya. Karena begini Bu, hakim itu atau qadhi itu Bu hanya melihat apa yang di-zahir. Kata Nabi SAW, aku diutus oleh Allah untuk bukan membelah apa isi hati manusia. Ya, ini lam umar an anquba ala qulubin nas wala asyqa butunahum. Makanya Nabi itu nggak tahu siapa orang munafik Pak, kecuali dengan wahyu Allah katakan simpulan karena sama-sama datang soal berjamaah, siapa yang tahu isi hati orang, ya.
neraka, satu di surga. Ini bahayanya. Tapi kalau seorang hakim bersungguh-sungguh mencari kebenaran berdasarkan fakta yang ada, kemudian dia keliru, dapat pahala apa? Dapat pahala satu, karena pahala bersungguh-sungguhnya. Yang penting dia bersungguh-sungguh mengungkap fakta. Ya. Dan hakim itu Pak, kata para beberapa hakim agung yang pernah kami bermuamalah, saya pernah bawa haji, bawa umrah, dia bilang, Ustaz, kita tuh kadang-kadang juga melihat sesuatu itu bukan hanya kecerdasan, tapi juga feeling kita. Kita bisa membaca, karena ternyata betul Pak, kata dosa itu bisa terlihat Pak. Ya, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pernah ada orang datang kepada dia bilang, aku melihat ada mata yang berkhianat. Kata dia, ya Utsman, tadi saya melihat orang, saya melihat wanita yang tidak halal. Artinya, ya pengadilan itu luar biasa. Jadi saya dapat cerita di pengadilan di Arab, ada orang berselisih punya utang, tapi dia bilang saya punya utang. Dan dia bilang enggak Pak Hakim, dia punya utang. Ya gimana caranya? Gak ada saksi, gak ada apa. Akhirnya apa? Dia suruh pulang ini, yang punya utang, yang punya uang. Akhirnya dia berdua. Akhirnya cerita terus tiba-tiba spontan mengatakan ini, waktu kau pinjam uangnya dari sini jauh gak? Oh tidak jauh Pak Hakim. Oh berarti kau pinjam ternyata. itu maksudnya. Jadi hakim itu harus cerdas. Tadinya kan dia bilang saya nggak pernah pinjam uangnya di mana, tempatnya di mana, nggak pernah. Dia nggak akui. Akhirnya ngobrol-ngobrol Pak Hakim bilang, dari sini tempat dulu kamu pinjam uang jauh nggak? Oh nggak jauh Pak dari sini. Pak Hakim bilang, tadi kamu bilang nggak tahu. Itu salah satu cara. Dan dia tahu hakim yang cerdas siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Dulu ayahnya menghakimi dua ibu-ibu yang sedang berebut anak. Benar kan? Ya. Nah, anak itu ada di seorang wanita yang lebih tua, lebih senior lebih. Dan mungkin dia pandai bicara. Dan faktanya ada di tangan itu bayinya. Itu secara hukum kuat. Ya kan? Maka Nabi Daud memutuskan anak ini, bahkan mereka punya anak dua-duanya. Satu dimakan serigala. Tinggal satu anak. Lalu mereka rebutan. Ini anak saya, tidak ini anak saya. Kan bayi mungkin mirip-mirip ya. Maka datanglah ketua satu Nabi Daud. Nah mungkin ibu ini karena senior pandai bicara. Dan kemudian dia pegang anak ini. Akhirnya oleh Nabi Daud diputuskan anak ini milik kamu. Nabi Sulaiman mengatakan, ayah boleh nggak saya yang punya keputusan? Oh silakan anakku. Makanya Nabi Sulaiman diberi kepahaman dalam masalah ini. Seorang Nabi yang hakim yang sangat. Dia bilang, begini aja Bu, karena sama-sama kuat, sama-sama mengklaim. Bagaimana kalau kita bagi dua saja ini? Nah, kita bisa begitu. Kata yang ibu yang muda dia bilang, jangan Sulaiman, jangan dibunuh. Ini anak milik dia, bukan milik saya. Kasih dia anak. Nah, maka Nabi Sulaiman maka kalau begitu ini anak adalah anak perempuan yang muda ini. Kaget semua. Kenapa? Kalau ibu yang sejati tidak ada yang break, karena ibu yang itu dibilang sembelih aja. Berarti dia bukan punya anak, dia kalau itu bukan punya anak. Nah ini saya bilang kecerdasan hakim itu luar biasa. Ya, karena fakta-fakta di lapangan kadang-kadang Bapak Ibu, ya, apalagi sekarang Pak, kwitansi bisa di namanya AI ya, bisa AI ya, bahkan nggak tahu, semua bisa di foto aja bisa di CCTV bisa di rubah-rubah macam-macam. Nah ini, nah jangan sampai persaksian kita menzalimi orang yang kita bela. Keempat, nah apa bahaya dari persaksian? Annahu abaha ma harrama Allah wa asarahu minal mali wad dam wal 'ird. Persaksian palsu menyebabkan ia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu apa yang Allah haramkan? Mengambil harta orang. Ya. Darahnya dibunuh gara-gara persaksian kita. Maka bukan Nabi SAW mengatakan kullul muslimin 'ala muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim itu memiliki hak atas muslim lainnya. Apa itu? Haram darahnya, haram kehormatannya untuk dirusak, dan juga haram hartanya untuk diambil. Dan persaksian palsu adalah di antara
ya apa ibu-ibu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Ya. Kemudian juga ibu-ibu melatih kejujuran ini harus kita mulai latih sejak kecil. Ibu dulu ada seorang ibu-ibu manggil anaknya, lalu dia mungkin ada kurma pada tangannya, dia sini ada ini. Lalu Nabi tanya, betul kamu kasih dia? Ya, betul ya Rasulullah, kata Nabi. Kalau betul nggak apa-apa, tapi kalau tidak betul, kau akan ditulis sebagai orang yang berdusta. Apa pelajaran dari hadis ini, ibu? Bahwasanya dalam mendidik anak, ajarkan anak untuk jujur. Kita kadang-kadang ibu sering mudah berdusta untuk anak karena menganggap anak nggak apa-apa, nggak perlu tahu. Urusan ini orang besar, jadi mau kemana mak? Mau ke situ mau apa gitu, kita misalnya mau ini mau itu, padahal tidak. Nah ini berdusta. Maka ibu biasakan anak-anak kita dari kecil berkata jujur walaupun pahit, walaupun merugikan orang, ya. Tapi itu adalah kejujuran harus kita tegakkan. Ya, kata Nabi, alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur karena kejujuran itu, ya. Bu, ada yang memperbamakan jujur itu lurus seperti batang yang lurus. Biasanya kalau kita masuk ke hutan, cari kayu yang bengkok yang lurus. Yang lurus. Semua orang cari yang lurus. Ya. Lurus artinya betul-betul dia nggak bengkok-bengkok kiri dan kanan. Nah ini dibutuhkan. Nah kemudian juga ibu, jadilah orang yang jangan menolong kezaliman. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Enggak boleh. Sudah tahu orang salah. Ya, terutama ibu perselisihan keluarga biasanya atau perselisihan masalah hukum. Apa boleh kita menolong kebohongan? Jangan menolong kebohongan demi karena dia teman kita atau karena dijanjikan ada uang. Nah ini biasanya banyak saksi dibayar. Nah, kemudian juga sebelum kita bicara ibu-ibu, hendaknya kita betul-betul periksa apa yang kita saksikan adalah benar-benar. Makanya ada ayat dalam Quran namanya tabayyun. Di dalam riwayat qiraat bukan tabayyun saja, tapi fatathabbatu. Ya, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada dua versi bacaan dan ini dua-duanya benar. Boleh dibaca fatabayyanu, boleh dibaca fatathabbatu. Kalau fatabayyanu artinya apa? Klarifikasi dulu. Kalau fatathabbatu artinya konfirmasi dulu, pastikan dia benar. Ya, cross and check, kalau dia benar baru kita bersaksi. Nah, hari ini ibu-ibu kita dapati banyak orang berbicara dulu baru minta maaf besoknya. Ya, pokoknya heboh ya. Apalagi sekarang semua orang bisa medsos, saya begini, saya dizolimi, saya begini, saya lihat begini. Akhirnya dulu kalau saya tidak salah ya ada viral masalah ada seorang satpam memukul anjing ya. Dia jadi potret lalu dia viralkan. Satpam ini karena viral, Pak Satpam ini dipecat. Siapa sih? Tapi ternyata potongan videonya panjang. Ada yang ketik anjing ini di luar SOP, dia hampir menerkam seekor kucing kecil. Nah ini faktanya. Tapi ini orang ibu-ibu katanya, oh ini baik satpam. Gara-gara itu viral, dipecat satpam oleh pihak penyedia. Padahal sebetulnya dia sedang mendidik anjingnya. Kenapa? Karena ada talinya. Dia memakan hampir melukai seekor kucing kecil yang tidak berdaya. Nah ini semuanya penting dalam era kita sekarang. Segala sesuatu harus kita. Ya. Ibu saya mendengar ada kisah benar nih. Ada orang suaminya keluar kota. Ya. Kemudian tetangganya menelpon WA, dia bilang suami istrimu begini. Coba dia datang. Ya. Pulang-pulang istri dicari Pak. Gara-gara persaksian. Ternyata berbulan-bulan kemudian mereka rujuk lagi, ternyata apa yang disampaikan itu bohong semua. Coba lihat, gara-gara persaksian palsu, data-data palsu, seorang suami mencerai istri. Padahal tidak ada. Ternyata mereka ada hasad dengan istri. Nah, ibu-ibu terutama dalam masalah rumah tangga itu ada dua masalah rumah tangga Nabi dalam Al-Quran. Di antaranya adalah isu pihak ketiga. Ya, ketika ada yang mengisukan istri
istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Dan Nabi hampir terpengaruh, Pak. Bayangkan dia panggil orang, bagaimana menurutmu Aisyah? Bayangkan. 3 orang langsung, bagaimana menurutmu Aisyah? Coba, bagaimana pandangan Aisyah? Sampai Nabi meninggalkan Aisyah selama 1 bulan. Maksudnya meninggalkan itu tidak terlalu baik. Bahayanya, Bu. Hati-hati kita para suami istri, ibu-ibu. Jangan mudah marah sama suaminya. Dia cek SPA. Pak, kirim pulsa, Pak. Papa punya mama lagi ya. Ternyata itu penipu, Bu. Sekarang lagi marah itu penipuan santri. Saya diingatkan banyak orang mengatasnamakan pesantren, mengirim WA ke anak ibu jatuh di pesantren dan ada di ini tolong kirim, dan sudah ada. Dia kirim 9 juta ya, di pesantren lain, ya, pesantren teman juga. Oh, Masya Allah, dia langsung percaya, namanya panik Ustaz. Orang tua mana yang bilang harus segera di ini Pak, kirim ini. Jadi 9 juta, ternyata penipu. Ya, Allah Ustaz. Baik Ibu ya, jadi mari kita didik keluarga kita Ibu jujur ini mahal sekali. Kenapa terjadi persaksian palsu? Karena tidak disiplin, tidak dilatih untuk berkata jujur. Ya, baik jemaah. Ini dosa yang ke-16, kita masuk dosa berikutnya. Ya, karena kalau satu dosa satu pertemuan kita hanya 3 bulan sekali. Ini bisa 15 tahun baru selesai, Pak. Kapan selesainya? Saya pikir-pikir ternyata tidak setiap bulan saya, 2 bulan, 3 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali ini, ya, mungkin yang hadir anak cucu ibu. Saya juga anak saya. Baik, dosa berikutnya adalah ya al-kabiratus sabi'ata asyarata al-liwat. Ya, al-liwat ini bahasa sederhana, bahasa kias sebetulnya. Karena biasanya para ulama kita menggunakan bahasa-bahasa kias untuk sesuatu yang menjijikkan. Ya, untuk sesuatu yang menjijikkan. Yaitu yang kotor biasanya menggunakan bahasa yang tidak langsung. Seperti misalnya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menggambarkan hubungan suami istri dengan apa itu? Kata-kata apa? Bercampur. Nah, kalau bahasa Arabnya menjima. Jima itu artinya mengumpuli. Ya, karena orang yang melakukan hubungan suami berkumpul, 1-2 badan berkumpul jadi satu. Maka sebenarnya menjima. Nah, sama dosa liwat. Ya, Allah Ta'ala alam ada yang makanya ada yang tidak setuju dengan kalimat ini. Kenapa? Karena Allah alam, karena dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut. Ya, makanya ibu kita mengatakan analah kaum Lut. Nabi mengatakan siapa yang mengamalkan perbuatan kaumnya Lut. Dan saya sudah pernah ke tempatnya dulu di situ. Saya membaca beberapa ulama bahwasanya Imam Qurtubi bahwasanya negeri ini adalah yang sekarang jadi laut mati, laut yang hampir tidak ada kehidupan dan bau busuk karena tidak ada kehidupan. Ya, di bawah itulah, dan ibu-ibu perhatikan, Allah Ta'ala menyiksa mereka dengan sisa yang tidak lazim, ibu-ibu. Ya, bahayanya luar biasa. Coba di dalam kalau kita lihat, Allah sisa dengan banyak sisa. Pertama ibu-ibu, dilempari batu dari atas. Allah turunkan hujan batu. Kemudian setelah itu tanah itu diangkat ke atas. Jadi makanya sering disebut dengan al-muqtabikat, kaum yang ditelungkupkan. Jadi kalau ibu bapak baca al-muqtabikat itu adalah kaum yang ditelungkupkan. Jadi waja'alna 'aliyaha safilaha, kata Allah kami jadikan yang bawah jadi atas, jadi gini. Ya. Kemudian apa lagi ya, terus Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Dawa mengumpulkan bagus sekali. Coba lihat ya,
Ahmad Didat pernah ditanya, rahimahullah, seorang ulama yang gurunya Dr. Zakir Naik. Ada orang kafir bertanya, ibu-ibu lagi, bagaimana Islam itu kok membolehkan poligami? Agama apa itu? Nah, dia bilang ini problem solusi negeri Anda di Amerika. Di Amerika itu katanya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan 2 kali lipat jumlah perempuan. Jadi kalau cuma satu laki-laki menikahi satu, berarti akan banyak ibu-ibu wanita yang tidak akan punya istri. Punya suami. Ya Bu ya. Ibu, ini hanya saya mengutip Syekh Ahmad Didat ya. Bukan sedang provokator, bukan. Nah, Ibu itu ya. Jadi kalau ini satu orang satu istri, bapak dengar baik-baik. Kalau bapak cuma punya satu istri, itu berarti bapak menzalimi banyak perempuan yang tidak akan nikah. Yang kedua, saya salah menggunakan menzalimi. Artinya bukan menzalimi. Ada banyak yang tidak menikah. Yang kedua, Ibu, kata Syekh Didat, di negeri Amerika hampir 27 juta. Itu waktu itu sudah 2-3 tahun yang lalu ya. Sekarang mungkin angkanya gede. 27 juta laki-laki memilih hidup gay. Berarti tinggal mana lagi perempuan. Sudah tadi jumlahnya lebih banyak, laki-lakinya banyak yang memilih gay. Dan jangan salah ya, sekarang agama sudah membolehkan, kecuali Islam. Gereja Ibu sudah menerima pernikahan sesama jenis, sudah lama gereja itu. Yang benteng terakhir peradaban dunia supaya tidak punah adalah Islam. Ya. Coba lihat kalau masjid Baitur Rahim menerima pernikahan sesama jenis, nggak ada yang sholat di sini. Ibu. Nah ini Ibu, makanya subhanallah sekarang di negeri kita ini Ibu ngeri. Saya beberapa tahun yang lalu diminta ada seorang ya sebenarnya saya tidak sebutkan ya, tapi di pelajaran bahwasanya ada anak adiknya yang jamaah kami ini Ustaz, saya berdua sama suaminya datang nangis-nangis di rumah. Apa masalahnya? Ternyata ibu-ibu adiknya terkena penyakit HIV. Ya, dan sudah stadium berapa? Ustaz kayaknya bisa nggak Ustaz rutin memberi nasihat? Ya saya datang. Pokoknya ibu ganteng lagi Ibu. Tahu ternyata ibu dia bekerja sebagai apa itu? Event organizer katanya. Ya, ketemu ini, ketemu pergaulan, ketemu pegawai. Dan Bu sesama gaynya non muslim lagi Bu. Ya, dia ngakui Ustaz saya pantesan Ustaz dia kayak suami istri, kita lagi ada acara kalau temannya itu lapor hati lu kayak jatuh cinta banget, ternyata luar biasa itu. Nah ini jadi saya hampir 1 tahun mendatang menasihati mereka karena sudah tidak bisa ditolong oleh dokter, penyakit yang tidak ada obatnya. Saya tidak tahu apakah sudah meninggal sekarang atau tidak karena saya belajar, tapi pernah saya berkomunikasi dan hampir setahun setiap bulan datang untuk memberi nasihat. Ajarin cara sholat yang benar, ajarin cara bertobat yang benar. Jadi saya pernah lihat, oh ya Allah, ganteng Ibu, penghasilannya di atas 30 juta 1 bulan, tapi nggak mau menikah karena dia suka sama laki-laki. Dan ternyata penyakit HIV, saudaranya semua shock. Padahal anak laki-laki satu-satunya di keluarga itu. Diharapkan orang tuanya juga shock. Ya, dan mau gimana lagi pergaulan? Nah, karena Ibu bahkan katanya sekarang ada aplikasi. Jadi, kalau orang yang memiliki kecenderungan kayak gini, dia bisa kalau ke kota lain dia bisa ada di situ aplikasinya, dia bisa ketemu temannya. Tadi ketemu. Nah, jemaah. Dan bahkan saya pernah ketemu Bapak Ibu jamaah haji. Allah Ustaz. Anaknya udah 3 Ibu. Ya. Tetapi dia bilang Ustaz, saya masih punya kecenderungan itu. Orangnya jenggotan Ibu. Ngaji, saya bawa Bapak ini, saya nggak dulu bawa Bapak ya. Apa namanya itu pernikahan apa namanya? Jadi cuma pura-pura, tapi dia bisa 3 istri, 3 anak, tapi masih berhubungan dengan laki-laki. Karena kecenderungan Ustaz saya minta bahwa hatinya tuh kayak nggak sama laki-laki kuat. Jadi supaya orang tidak curiga dia menikah. Apa sih namanya itu pernikahan apa namanya? Orang ini. Dan itulah orang haji sama saya Pak, dia haji sama saya. Saya masih muda, sekitar 32 atau 35 tahun.
tapi kesukaannya kepada laki-laki amat sangat kuat. Jadi dia berhubungan dengan istrinya, besok dia berhubungan lagi kan? Saya bilang, Mas, ya Allah tobat, Ustaz, saya udah berusaha tobat tapi kalau ketemu lagi, jadi itu kayak candu katanya. Ya, Allah Ustaz. Jadi punya anak 3 bu. Ya. Dan saya juga pernah menemukan orang keluarga datang, istrinya dibawa ke saya, mantu anaknya, Bapak Ustaz. Dan kata Allah, saya yang ngasih pernikahan waktu dia nikah. Nah, akhirnya soal kata Ustaz aku jawab tuh. Jadi anaknya sudah 6 bulan menikah belum pernah disentuh ibu. Gimana Ustaz? Ternyata ya saya panggil ini laki-laki ke rumah. Kenapa? Jadi saya tidak ada minat sama perempuan Ustaz. Padahal ibu hafalannya 30 juz. 30 juz. Nah, ya, di pesantren begini banyak ibu. Makanya saya punya pesantren ibu ada 66 titik CCTV. Setiap kamar ada, hanya kamar mandi yang ada CCTV. Tidak boleh pakai sarung tidur, harus pakai celana. Dan tidak boleh tidur di kasur temannya. Kalau anak saya hukum berat. Ya, tapi ya begitu. Ya, jadi sudah hafal 30 juz ibu, menikah, istrinya hafizah juga, tapi tidak pernah dicolek-colek. Saya nganggur ya Pak. Akhirnya orang punya datang, saya gimana Ustaz? Antum kayak dulu, saya cuma diundang ceramah nikah. Nasihat pernikahan. Wah, saya bilang ini ideal, satu hafizah. Kan bagus tuh ya. Ya ternyata ibu. Nah, dia cerita dulu di pondok dia jadi korban. Nah, awalnya korban, lama-lama jadi pelaku. Sama kakak kelasnya, ya gitu bu. Ya mohon maaf ya. Kayaknya dia merasakan kenikmatan. Tapi dia tetap hafal 30 juz tuh, coba ibu. Akhirnya oleh orang tuanya suruh menikah, jadi mantunya ini bu adalah salah satu guru di tempat orang tua juga mengajar. Yang melihat anak ini kok hafizah bagus, dia nikahkan sama anak. Akhirnya berumah tangga kan, saya bilang cerai istri. Kalau kau memang begitu. Nah, jadi saya sedikit banyak berinteraksi dan ada seorang dokter yang pernah ceramah di pesantren kami, pernah keliling pesantren di Jawa ini. Dan Ustaz ngeri angkanya. Ustaz ini yang sering ceramah di Roja itu, dan dia kedokteran yang dia sedang. Dia bilang, Ustaz hati-hati kalau menerima santri pindahan. Kenapa dok? Bisa jadi di situ dia, dan biasanya pesantren tidak terbuka karena air. Ya, karena air. Nah, kalau udah keluar dikeluarin. Nah, hati-hati kalau dia datang. Coba tanya pesantren sebelumnya, ada apa? Ini biasanya menular ibu karena penyakit ini menular ibu. Makanya coba lihat di dalam Al-Quran ibu disebutkan penduduk Sodom itu bukan hanya laki-laki penduduknya, tapi dia suka kepada orang-orang laki-laki yang lewat di negeri mereka, itu dia tangkap. Tadinya cuma Sodom, tapi ada 4 kota di situ juga terkena. Padahal cuma 1 kota sebelumnya. Menunjukkan bahwasanya ibu mereka tidak puas dengan laki-laki yang ada di negeri mereka. Nah, makanya Jibril datang dan Mikail datang sebagai tamu toh. Kalau wah langsung dia, wah itu serahkan itu kepada kami. Nah, ibu subhanallah ya. Ini rusak luar biasa ya. Coba lihat ibu. Ya makanya saya dengar sekarang Komisi Penyiaran Islam tidak boleh lagi ada penyiar atau apa namanya itu pemandu acara yang berdaya ke perempuan. Itu bagus sih. Gak ada lagi dulu ya Allah, semakin kayak perempuan semakin laris ibu. Saya pernah ibu datang suatu tempat ada kuburan, banyak orang datang ke situ. Saya lihat, saya tanya pada siapa itu Ustaz, itu loh kuburan pelawak yang dulu ya kita nggak boleh sebut namanya ya, yang suka berdaya perempuan terus meninggal. Kuburannya banyak di tempat orang mungkin ngalah berkah apa. Jadi semakin kaya perempuan, itu semakin laris di TV kan. Alhamdulillah sekarang TV nggak boleh ada yang. Baik, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari
Jadi kalau pesantren saja sudah masuk, apalagi di luar pesantren. Ya, semoga Allah Ta'ala lindungi anak-anak kita. Bu, dulu tahun 70-an, tahun 80-an, kita khawatir kalau anak kita dekat sama laki-laki. Ya, Bu, kalau perempuan dekat nih. Sekarang Bu, jangan salah. Kalau anak kita laki-laki dekat dengan laki-laki, hati-hati. Ngobrol panjang, baik. Datang ke kamar berdua, hati-hati. Ya, dan Ibu tidak selalu harus bergaya kemayu, kata dokter. Dulu kan gampang ya, justru kemayu itu biasanya normal, kata Ustaz. Ya, biasanya ya, tidak terlalu. Tapi justru yang tidak kemayu bahaya itu, jenggotan, ya, orang badannya tegak, tapi suka sama laki-laki. Waliyatubillah. Baik, kita lihat dari dalilnya Ibu. Ya, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Asy-Syu'ara kisah tentang kaum Nabi Lut. Ya, apa kata Nabi Lut? Atatuna tuqrana minal alamin. Mengapa kalian mendatangi kaum laki-laki di antara manusia? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Dan kalian tinggalkan pasangan yang Allah ciptakan untuk kalian, itu para wanita. Bal antum qaumun adul, kata Nabi Lut, kalian adalah kaum yang melampaui batas. Masya Allah. Ibu-ibu, di dalam Al-Quran, kalau tidak salah, di dalam beberapa ayat dan surah Allah mengulang-ulang kisah ini. Berkali-kali Allah memisahkan kisah ini dalam beberapa surah. Supaya apa? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Untuk mengingatkan kita bahaya ini, bahaya perilaku ini. Apa kata Allah? Wa qaumun nuhin min qabl innahum kanu hum adlamu wa atgha. Allah katakan mereka adalah orang yang paling zalim dan paling durhaka. Coba ya. Wal mu'tafikatu ahwa. Dan juga kaum Nabi Lut, al-mu'tafikatu yang diterukupkan. Ya, ahwa, lebih dihancurkan lagi. Ya. Faghasyaha ma ghasya. Allah azab mereka dengan sebenarnya azab. Coba lihat gue tadi ya. Nah, ini dia kumpulan asapnya. Coba lihat gabungan asapnya, itu menunjukkan kaum yang lain ini cuma satu asap. Halilintar, banjir, ini berlipat-lipat, bergabung semua asap. Coba lihat, jenis-jenis asap ada semua. Makanya para ulama berbeda pendapat bagaimana hukuman kepada orang melakukan ini. Ada yang mengatakan disebut tadi, dipotong lehernya, dipenggal lehernya. Ada yang mengatakan ini pendapatnya itu kalau Ibnu Abbas adalah ditaruh di atas gunung, lalu dilempar ke bawah, lalu dirajam, dilempari batu. Karena dosanya lebih besar daripada zina, Ibu. Zina dilarang oleh agama, tidak taruh zina. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki lebih besar dosanya, lebih menjijikkan dibanding dosa zina. Ya, apa itu? Pertama, bumi dibalik. Kemudian setelah itu ditenggelamkan ke dalam. Sebelumnya dilempari batu-batu dari langit. Kemudian dihilangkan penglihatan mereka. Mereka bisa melihat. Kemudian diasap terus menerus sampai berhari-hari. Yang Allah katakan mereka tidak pernah mendapatkan siksa yang tidak pernah ditimpakan kepada umat selain mereka. Sebelumnya tidak pernah. Karena pahalnya perbuatan mereka. Ya. Subhanallah itu. Baik, Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya. Jadi ada beberapa ayat yang menunjukkan bagaimana dosa atau sisaan berlipat-lipat kepada mereka. Ya, kemudian Ibu-ibu dari sisi akal dan fikih, sebetulnya fitrah ini sudah berubah. Allah Ta'ala menjadikan manusia fitrahnya menyukai zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa. Allah menjadikan fitrah manusia mencintai perempuan, menyukai perempuan. Nah, ketika dia menyukai laki-laki berarti berterbalik. Para ulama mengatakan kenapa dibolak begini? Karena mereka telah berbolak-balik fitrahnya. Ya, kan ada kaidah mengatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Termasuk dosa. Kenapa dibolak begini, Bu? Karena mereka telah membalikkan fitrah yang harusnya untuk laki-laki perempuan, tapi laki-laki kepada laki-laki. Ya.
fitrahnya seperti itu. Namun ibu-ibu dan setan datang menggoda mereka, menggelincirkan mereka, ya, dan masya Allah ibu-ibu subhanallah ya. Dan ini ya, sudah menjadi ada propagandanya mereka ya. Dalam bentuk apa bendera pelangi katanya. Jadi ibu-ibu, jadi Allah bahkan ibu-ibu Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah katakan atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Mengapa kalian mengerjakan suatu perbuatan yang fahisha yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di muka bumi ini sebelum kalian. Jadi mereka yang pertama kali melakukannya. Maka ibu-ibu, ada seorang ulama ya, beliau pernah mengatakan, kalaulah bukan Allah Ta'ala yang menceritakan, saya tidak pernah menyangka ada laki-laki menyukai laki-laki. Masalah Umar bin Abdul Aziz. Sekali lagi beliau mengatakan, kalau tidak pernah, kalau Al-Quran tidak menceritakan kisah ini, saya tidak pernah menyangka ada orang laki-laki menyukai laki-laki. Allahu Akbar. Nah, jadi mereka orang yang pertama, dan yang menarik ibu, kalau zina, Allah ini desis bahasa ya. Kalau bapak-bapak sedikit tahu bahasa Arab, kalau zina, Allah Ta'ala katakan fahisha, tidak pakai alif lam. Innahu kana fahishatan. Nah, tapi kalau liwat atau gay ini, Allah katakan atatuna al-fahisha, pakai alif lam. Apa bedanya Pak? Ya, menunjukkan bahwasanya kekejian mereka menyeluruh. Karena alif lam artinya seluruh bentuk, seolah Allah katakan seluruh bentuk kekejian ada pada di situ. Ya Allah, ya. Yang ibu-ibu ya mohon maaf ya, hewan pun juga tidak ada yang mau ibu, kecuali katanya hewan babi. Wallahu a'lam ya, saya nggak pernah tahu ya. Tapi semua hewan ibu pasti betina, jantan mencari betina, betina mencari jantan, ya kan? Tapi ini laki-laki mencari laki-laki. Hewan pun juga jauh dari itu. Nah, jemaah. Kemudian juga ibu-ibu di sini disebutkan, bahkan ibu-ibu terkadang orang-orang ini ibu punya juga alibi yang sangat kuat. Apa? Mereka mengatakan ini sesuatu yang Allah takdirkan kepada kita. Kenapa tidak diterima sih sebagai suatu kenyataan? Kita katakan tidak boleh, tidak boleh beralibi dengan dosa dan maksiat yang dilarang ibu. Kalau ada pencuri ditangkap, mohon maaf Pak Polisi, Allah sudah takdirkan saya jadi pencuri. Apa diterima? Tidak ada. Nah, sama dengan kelainan ini ibu. Ya, bahkan ibu-ibu yang bahayanya adalah sebagaimana disebutkan kaum Nabi Lut, mereka menuduh orang yang melarang sebagai orang yang sok suci, sok agamis. Allah Ta'ala sebutkan, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kata mereka, keluarkan Nabi Lut dari negeri ini. Sesungguhnya mereka adalah manusia yang sok suci. Ini bahaya itu kalau sudah kemaksiatan merajalela. Ketika ada yang mengingkari, ini kan tergelincir, dia akan dipinggirkan, bahkan dianggap sok suci. Ya, kenapa? Karena perubahan fitrah. Ya, makanya ini pentingnya terus-menerus didakwahkan ibu-ibu. Kita selalu harus mendakwahkan agama ini. Ya, ada lagi ibu begini ibu, ada yang mengatakan kalau memang itu tidak boleh, kenapa tidak ada azab katanya? Yang kita selalu katakan dulu Nabi Lut, mereka mengatakan, dan saya tidak cerita, tidak ada azab. Mana azab? Saya biasa-biasa aja katanya. Gimana cara jawabnya kalau begini? Iya. Nah, kalau memang kami ada azab ya, mana? Tidak ada azab seperti yang kalian orang agama katakan. Maka ibu kita hanya bertanya, Bu, apakah korupsi hukumnya halal? Apa karena koruptor tidak diazab lalu kita katakan korupsi halal? Buktinya mereka enak-enak aja. Tidak. Ya, ini pemikiran yang ada. Apalagi mengatakan ini takdir Tuhan ada. Takdir Allah Azza wa Jalla hanya menetapkan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, maka ibu saking kejinya Allah Ta'ala sebutkan di dalam ayat ada 7 sifat yang menunjukkan perbuatan mereka. Allah di antaranya ibu Allah Ta'ala katakan mereka musyrikun dalam surah Al-A'raf ayat 81. Ya, bal antum qaumun musyrikun, dan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Yang kedua dalam surah
Jadi ibu-ibu, jadi LGBT itu adalah kriminal, penjahat. Karena Allah katakan mujrim, pendosa. Ya, mujrim itu kalau bahasa kita kriminal. Ya. Kemudian juga Allah Ta'ala menyifati mereka dengan kaum musuh, kaum yang buruk. Kemudian juga Allah Ta'ala mereka juga sebutkan fasikin, kaum yang telah keluar dari ketaatan. Kemudian yang kelima dalam surah An-Naml ayat 55, Allah Ta'ala menyebutkan bal antum qaumun tajhalun, kalian kaum yang bodoh. Ya bodoh. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya tidak datang, bodoh. Kemudian juga Allah Ta'ala seperti tadi saya bacakan surah Asy-Syu'ara ayat 165. Allah katakan mereka adalah kaum yang adil, melampaui batas norma-norma agama dan syariat. Kemudian juga Allah Ta'ala sifat mereka, ini juga ngeri, mereka adalah al-mufsidin, berbuat kerusakan. Qala rabbi unsurni 'alal qaumin, karena ibu telah merusak kehidupan di dunia. Ibu bayangkan ibu, kalau semua laki-laki jadi gay, siapa yang akan menghamili perempuan? Istri maksudnya ya? Tidak, kehidupan akan eksis. Bu, alhamdulillah kita kaum muslimin adalah paling keras dalam masalah ini. Di tempat lain ibu sudah permisi, orang tuanya terima kalau anaknya gay. Ya kan itu tak. Saya nggak punya anak, apalagi sekarang bu, yang menikah juga sekarang ada namanya child free, ya. Bukannya free Palestina, child free. Ada yang menikah tidak mau repot punya anak. Ibu subhanallah, lama-lama kehidupan akan tidak akan musnah. Lihat sekarang itu saya baca di internet, beberapa negara di barat itu menstimulasi rakyatnya agar menikah. Susah nyari orang mau menikah, nggak mau menikah. Kenapa? Kalau tujuannya menikah seks, dia bisa dapatkan di luar itu. Bahkan lebih enak, bisa ganti-ganti tiap hari. Mereka ibu-ibu tidak suka berumah tangga, jadi kerumah tanggaan hilang dalam budaya mereka. Maka ibu-ibu, subhanallah, saya suka sekarang melihat video-video mu'alaf orang kafir yang masuk Islam, diintir-intir mereka. Saya sukanya apa? Ada suatu pendapat, pemikiran yang mungkin kita sebagai orang Islam tidak tahu kalau itu keindahan Islam. Di antaranya LGBT ini, katanya di Islam adalah penjaga eksistensi kehidupan di masa depan. Dengan syariatnya, abu keluarga dimuliakan, orang tua dimuliakan, orang tua tidak boleh dibagi jombokan. Dalam Al-Quran, fa'imma yablughanna 'indaka, kalau orang tua ada di sisimu, ya, mereka menghormati keluarga, suami istri. Ya. Jadi kehormatan keluarga masih ada. Ini yang tidak pernah kita pikirkan ya. Subhanallah, memang. Nah ini perkataan sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Katsir, perkataan dari Al-Malik bin Abdul Walid. Dia mengatakan, laula anna Allah azza wa jalla qassa 'alaina khabaru ma dhanantu anna dzakran ya'lu dzakran. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faedah sebelum kita tutup? Apa faedah yang bisa kita dari kisah kaum Nabi Lut ini? Bahwasanya ibu, pertama penyakit ini bisa menular, hati-hati ibu. Ya, tadi saya sampaikan ya, yang tadi menikah. Setelah saya tanya, dia menangis dan Ustaz, dulu saya waktu masih terlalu cepat masuk pesantren. Dia hampir 12 tahun di pesantren. Jadi dari sejak kecil kelas 3 atau kelas 4 SD masukin pesantren. Nah, akhirnya apa? Rentan dengan pelecehan oleh kakak kelasnya. Nah, anak kecil dia bisa melawan. Ya, oleh kakak kelasnya ya diperlakukan, dan dia akhirnya ibu dari korban jadi penikmat. Nah, maka ini bisa menular. Makanya dokter mengatakan, Ustaz, hati-hati kalau ada santri yang pindah dari pesantren lain, coba tanya pesantren sebelumnya, ada apa ini? Ya. Kemudian ibu juga, ya, kalau ketika kaum Lut melakukan praktek sodomi, maka mereka sama sekali tidak berhasrat kepada istri-istri mereka. Ya, jadi ibu, ini menunjukkan bahwasanya pada dasarnya orang hawa itu bukanlah termasuk yang biseksual, suka kepada dua jenis dalam waktu yang sama, tetapi dominannya seperti tadi jamaah kami yang haji, cuma formalitas, karena keluarganya kapan kamu nikah, formalitas aja. Tapi sesungguhnya dia bilang, Ustaz, kecintaan saya kepada laki-laki lebih kuat dibanding kepada perempuan. Ya, gak tertarik sama perempuan, cuma karena kewajiban suami, ya udah. Ya, tapi dari sisi cinta lebih dari laki-laki. Ya. Dan di antara kemungkaran yang mereka lakukan adalah mereka suka, dalam Al-Quran disebutkan,
yunadikumul munkar. Ya. Ya, mereka suka membegal orang-orang yang lewat di sekitar tempat mereka, lalu kalau ada laki-laki agak ganteng diambil lalu dia perkosa gitu. Ya. Jadi perhatikan itu. Jadi sebetulnya di kota mereka banyak laki-laki, bisa berganti-ganti, tapi mereka nggak puas. Mereka nggak puas dengan laki-laki yang ada di kotanya. Mereka cari laki-laki lain. Makanya biasanya LGBT itu dia berlaku-lakuan ke negeri, ke kota ini untuk mencari mangsa. Ya. Baik. Terakhir, apa hukuman bagi pelaku homoseksual ini? Waduh, ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Yang pertama adalah ya tadi dibunuh. Ada yang katakan penjara, tapi yang benar adalah dibunuh. Kata Nabi SAW, ya, jika uqtulul fa'ila wal maf'ul, kata Nabi SAW, bunuhlah yang melakukannya, ya, dan objeknya. Jadi dua-duanya harus dibunuh. Mungkin saya pernah tanya dokter, kenapa ternyata ibu-ibu gini bu, menurut akal kita, kenapa yang disodomi juga dibunuh ya? Padahal yang gitu, ternyata ibu kalau pernah disodomi, dia akan juga melakukannya kembali, menolak. Dan saya 2-3 kali fakta begitu. Kenapa kamu mereka dina? Dulu saya korban dosa, akhirnya ibu subhanallah. Nah, ada lagi bu, saya nyata juga. Ya, apa 30 juz. Nah, ternyata saya lihat ini, dia ngaku dia suka dengan teman. Jadi kenapa kau berubah anak ini? Ya, katanya ternyata setelah saya cek ibu, subhanallah, dia sangat cinta kepada teman. Jadi dia keluar dari pesantren, pisah. Nah, akhirnya ibu oleh mungkin keluarganya atau gimana, dia blokir nomornya teman ini. Akhirnya dia merasa sedih, jadi kayak coba lihat cintanya, sedih kayak menangis. Dia mau blokir saya Ustaz. Hanya gara-gara diblokir. Ini kisah nyata Allah ibu. Jadi perasaan cinta yang lebih cinta kepada perempuan. Akhirnya dia bilang, akhi bertobat antum, berobat nak. Ini bahaya. Ya dia bagus mau mengakui kelemahan, saya cinta sekali Ustaz. Dan saya lihat foto temannya itu jenggotan. Saya pikir berjenggot sudah diincar rezeki, bahaya juga kalau kita jenggotan. Teman ya Allah ya akhi. Akhirnya ibu-ibu, saya telepon orang tua, saya bilang nikahin anakmu. Kaget orang tua, saya bilang nikahin anakmu. Anak saya 20 tahun udah menikah laki-laki. Ya, Pak, ya bukan hanya takut ini. Saya bilang nikahin. Kenapa Ustaz ya? Nanti pengen nikahin segera, ini obatnya menikah. Bahaya. Dia belum melakukan apa-apa katanya itu, baru sekedar jatuh cinta kepada teman laki-laki. Tapi kan bahaya. Setelah selesai pesantren bisa kembali ke kota masing-masing. Oleh pasangannya diblokir, gak mau lagi dihubungi. Bagi dia itu musibah yang luar biasa. Allah. Jadi ya karena kami bergerak di bidang pendidikan ya, laki-laki, jadi beberapa kisah saya ungkapkan di sini sebagai pelajaran bagi kita. Ini di kalangan pesantren loh Pak. Ini sudah begini. Dan ada lagi ibu. Ini dokternya nih ibu. Jadi ada kisah, anak ini sudah diterima di Universitas Islam Madinah. Ya. Ternyata ibu di sana kan ketat pemeriksaan kesehatan. Diperiksa di sana ibu ketahuan kalau dia mengidap HIV. Allah, ya bukan di pesantren. Ditolak ini aib loh, ini kata dokter ini. Ini ngeri. Pengaparan juga sudah. Ini bahaya, harus kita tanamkan sejak kecil. Makanya ibu-ibu, sejak kecil anak-anak harus dididik untuk mengenal jenis kelamin. Maksudnya ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana batas-batasnya? Kata Nabi, kalau anakmu sudah 7 tahun, pisahkan tempat tidur. Jangan anak-anak SMA ibu masih tidur sama kakaknya, adiknya, atau perempuan. Tidak boleh. Biasakan mereka tahu batas. Walaupun di rumah kita, walaupun di rumah. Ibu, justru yang banyak terjadi kata dokter ini ibu, biasanya penyimpangan ini datang di orang terdekat yang sering masuk ke rumah. Kita dari saya kan terlalu luas namanya keluarga. Sepupu di Indonesia itu dianggap keluarga. Siapa dia? Adik saya Ustaz. Ada benar? Adik
adik sepupu. Nah, kalau adik sepupu itu karena sudah dianggap keluarga, jadi bahaya. Siapa itu kakak Ustaz? Kakak apa? Kakak sepupu. Nggak boleh, nah itu mahal. Nah ini kayak ibu dari kecil, kemudian juga ibu tentu mengajarkan anak laki-laki perempuan tentu beda treatmentnya. Ya. Allah Ta'ala sebutkan kisah ibunya Maryam yang melahirkan anak perempuan. Toh tadinya ini nadatu ibadi hada muharrar, ya Allah aku nazarkan anak ini kalau lahir saya akan wakafkan untuk berkhidmat di Masjidil Aqsa untuk agama. Ternyata setelah dia lahir, ya Rabbi inni wada'tuha untha, ternyata perempuan. Allah dia mengatakan walaysat dzakaru kal untha, laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini ayat apa? Hikmahnya besar sekali. Bahasanya cara kita untuk memperlakukan anak laki-laki dan perempuan beda. Laki-laki beda sama perempuan. Ibu saya 8 anak, 7 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya di pesantren, hanya 3 yang belum. Nah itu saya punya anak 3 di pesantren atau 4 sekali di pesantren. Ibu aja sudah 6 tahun. Saya itu nggak sampai 5 kali saya kunjungi. Tidak pernah saya belum didik jangan dikunjungi. Ngapain sini kunjungi? Ya, laki-laki. Tapi anak perempuan saya ibu, kalau tidak ditelepon 1 kali itu ngambek. Bahkan kalau terlambat kan penelponan tiap hari Ahad tuh, waktunya 20 menit. Kadang-kadang kita lupa sudah lewat. Isi cuma nangis. Gak peduli sama kakak, ini nangis. Oh ya perempuan gitu. Coba kalau anak laki-laki nggak ditelepon nggak apa-apa. Iya. Bu, embernya ketukar aja itu nangis kayak apa? Udah aja saya ketukar ini bikin heboh ini. Jadi perempuan kan beda. Subhanallah ibu. Ya karena ibu yang dirahmati Allah, nah sejak kecil kita didik anak-anak itu. Yang ya kata para ulama, anak laki-laki ajarkan berkuda, ajarkan naik sepeda kalau kita kan. Biarin kalau naik sepeda siap-siap, biarin ibu. Anak perempuan di pesantren, anak saya perempuan, saya lihat diajarin menjahit, diajarin memasak, diajarin macam-macam yang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tugas-tugas keperempuanannya. Kelak nanti. Tapi kalau laki-laki, coba lihat di pesantren kami, anak-anak minta Ustaz, kami mau pelatih MMA. Jadi mereka senang ini, nggak apa-apa laki-laki. Belakang ada yang minta Ustaz kami mau alat-alat gym, alat-alat yang bisa, ya nggak apa-apa laki-laki biar dia kuat gitu. Ya, itu namanya mendidik berdasarkan fitrahnya. Nah ini ya. Kemudian ibu-ibu juga, bapak sekalian, hati-hati bagi anak-anak ibu kita ajak ngobrol baik-baik masalah ini sejak kecil, sejak kira-kira 7 tahun 10 tahun. Ibu jangan jadikan ini masalah tabu, ajak ngomong baik-baik, diskusi tentang bahaya ini, tentu sesuai dengan apa yang mereka tangkap. Didik, tanamkan fitrah sejak kecil. Bagaimana ibu laki-laki kapan dia balik, bagaimana itu mimpi, kan ada ajarkan. Kemudian juga ibu atau anak perempuan bagaimana itu haid, nah itu harus diajak ngobrol. Kemudian juga ibu tentu didik anak-anak sejak kecil tentang ada rasa malu. Ibu hilangnya rasa malu adalah pintu masuk penyimpangan. Malu ibu, malu kelihatan Allah, malu kelihatan ini, malu ini. Ajarkan mereka mahram, bu. Sejak kecil apa itu, siapa itu mahramnya? Ajarkan. Mana yang boleh salam, mana yang tidak boleh salam. Ajarkan. Ya. Kemudian juga ibu, ini yang paling penting bu, awasi media sosial mereka. Ya, banyak film, game, konten. Dan karena LGBT ini punya grup eksklusif ibu. Mereka menyasar ya anak-anak yang belum kuat agamanya atau yang tidak terlalu dikontrol orang tuanya. Ya. Kemudian tentu ibu-ibu yang paling penting adalah membina anak-anak kita dengan ibadah, dengan akidah yang kuat. Ya. Saya kira bukan momennya kita di sini. Ingat bahwasanya anak-anak ini adalah ibu masih hidup. Yang kenapa Nabi SAW mengatakan anak yang soleh yang mendoakan, bukankah semua doa bermanfaat? Ya, ada 3 hal yang akan menghadirkan pahala tubuh. Nabi menyebutkan waladin sholih yad'ulah. Bukankah semua doa tetangga, doa teman pengajian, semua bermanfaat? Tapi kenapa mau dikhususkan? Ada yang mengatakan ini secara hikmahnya. Pertama, karena anak-anak ini yang paling mungkin mendoakan
kita ketika sudah tidak ada. Bu, coba lihat sekarang, kalau ada yang meninggal, paling yang ramai di grup WhatsApp hari itu aja. Setelah meninggal teman kita yang suka ngaji di Baitul Rahim ini bulan-bulanan, semua itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah merahmatinya, rahimahullah. Tapi hari itu aja. Setelah itu nggak ada yang mendoakan kita di grup itu maksudnya. Yang paling mungkin ibu adalah pasangan orang tua dan anak. Orang tua kemungkinan besar dia di luar meninggal. Istri ibu atau suami ibu, kira-kira ibu meninggal sekarang, besok kedua nggak menuntut tuh dia nikah lagi ibu suami kita. Ya, begitu juga istri kita. Kalau kita meninggal dia butuh hidup, dia cari lagi suami. Belum tentu dia mendoakan kita. Yang paling mungkin mendoakan adalah anak-anak kita. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan ibu bahwasanya semua kebaikan anak itu akan mendapatkan pahala dari kita. Beda kalau tetangga tidak ada, karena kita yang mendidik ibu, kita memasukkan anak ke pesantren dengan usaha bapak-bapak cari waktu itu mengalir pahalanya. Ibu kalau misalnya ibu punya 5 anak ya, 5 anak. Umurnya 40 tahun semua. Bayangkan satu anak memberikan 40 tahun pahala. Bayangkan semua ibu, kalau kita punya tanah investasi di situ, kita menyekolahkan, kita bayar ini, lalu ada kebaikan yang berkat usaha kita, 40 tahun dia hidup akan melahirkan pahala bagi kita. 40 kali 5 berapa bu? 200 tahun. Maka ibu penting kita, maka Ibrahim Allah mengatakan hampir pintu kerusakan anak datang dari pintu kerusaknya orang tua, yaitu ayahnya terutama. Sama ayahnya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Ya. Oh ya ini ya. Ada yang mengatakan pelaku homo itu dibakar. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan dirajam. Dan yang pendapat yang lain mengatakan dilempar dari tempat yang tinggi dalam kondisi terbalik, kepalanya di bawah, kemudian dilempar dengan batu atau dirajam. Ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Oh, masyaallah. Ustaz, jika ada teman saya yang LGBT dan kita masih berteman dengan dia, apakah sama dengan dosa? Bagaimana solusinya? Iya ibu, berteman. Iya, siapa pun dengan LGBT. Ibu, antara homo dengan lesbi beda ya, beda dosanya. Tapi sama-sama berdosa, tapi lebih tinggi homoseksual. Ya. Baik. Ibu-ibu, Nabi SAW mengatakan la tusahib illa mu'mina wa la yakulu ta'am illa taqi. Jangan bergaul kecuali orang yang mukmin, yang baik. Karena kita tahu ibu-ibu, di antara penyebab banyak orang masuk neraka adalah pertemanan. Itu ya, pertemanan. Kata Nabi, ar-rajulu ala dini khalili. Seorang itu bergantung dengan agama temannya. Kecuali ibu atau bapak yang bertanya, bergaul dalam rangka mengingkari. Kalau coba nggak mengingkari, ngapain basa-basi ibu? Ibu terhadap kemungkaran, bagaimana caranya? Mendakwah dengan tangan. Pegang tangannya teman kita, jangan kamu lawan lagi. Kalau punya kekuatan, kalau tidak dengan lisan, nasihati. Kalau tidak, membenci perbuatan dengan hati. Dengan cara apa? Menjauhinya. Tapi kalau bisa bergaul dalam rangka mengambil manfaat agar bisa mendakwahinya, maka itu yang baik. Tapi kalau tidak ada, mendakwahi juga enggak. Malah terkadang berbahasa basi. Gimana teman lu yang cowok itu? Aku semakin malah itu. Jadi ya, jadi boleh berteman dengan dia kalau kita bisa mengingkarinya. Tapi kalau tidak, kita lebih baik meninggalkannya. Ya, Allah Taala. Karena pertemanan ini baik. Lama-lama berteman, lama-lama apa bahayanya? Paling tidak ibu, kita permisif terhadap keburukan. Kenapa kita tidak mengingkari? Kenapa enggak amar
ketika menyebutkan betapa besarnya fitnah anak-anak muda sekarang. Itu dengan adanya media sosial, ala-ala internet. Sulit Bu, ada anak yang bisa lepas dari segala itu, kecuali dirahmati Allah Subhanahu. Maka bagaimana cara dia diisolasi di pesantren, disibukkan dengan kegiatan. Kalau kami mengajar belajar Al-Quran dan Bu, Al-Quran adalah solusi yang untuk bisa saya dapati dari beberapa orang tua yang menempatkan anaknya di beberapa pesantren. Dia bilang, Ustaz, betul anak saya di pesantren tahfiz ini tidak terlalu menonjol, tapi dia menonjol dari sisi akhlak. Betul dari sisi keilmuan pesantrennya, karena kami hanya 80% hafal Quran. Tetapi Bapak Ibu, kata orang tuanya, dan pengaruh ke akhlaknya, adabnya jauh lebih baik dibanding anak saya yang di pesantren yang tidak khusus tahfiz. Dalam pesantren, ada banyak sekali. Ada pesantren yang lebih mendengar ilmu umum, ya bisa masuk ke PTN, ada, tapi ada ilmu agamanya, ada yang ilmu syari'nya, ada bisa masuk ke Medina, ada yang khusus seperti kami Al-Quran saja. Ya, karena tujuannya untuk memperkuat, mengkokohkan ilmunya. Karena Al-Quran itu intinya ilmu adalah Al-Quran. Nah, itu dua dampaknya ternyata Ibu. Al-Quran adalah kalamullah. Kalau dibaca itu akan melembutkan, membuat menjadi ingat. Saya banyak pesantren Ibu, ada yang penyakitnya paru-paru, ada yang autis. Alhamdulillah dengan Al-Quran berkurang jauh signifikan. Nah, maka Ibu-ibu, ya, saya tidak bukan karena saya pembina pesantren mana, tapi karena saya doakan, saya akui efektif sekali pesantren dalam rangka menghindarkan anak-anak kita dari noda-noda pergaulan yang buruk. Karena di pesantren ada peraturan ketat, minimal Ibu setengah 4 sudah bangun, minimal witir tidak pernah ketinggalan, Senin Kamis tidak pernah ketinggalan, ngaji bisa rata-rata 2-5 juz setiap hari. Ya kalau di rumah, mana bisa Ibu? Sholat 5 menit sebelum asar sudah di masjid. Zikir pagi petang nggak pernah ketinggalan. Sholat witir tiap malam. Senin Kamis puasa, baca Quran. Apa yang dikhawatirkan? Tapi saya tidak mengatakan bukan berarti sempurna, banyak tidak sempurna. Apalagi kalau pesantrennya terlalu besar, pengawasan sedikit. Nah, pesantren kan ada 115, ada sekitar 15 muslimnya. Belum saya tinggal di dalam. CCTV ada 66 titik. Insya Allah, jadi anak-anak ini butuh diawasi. Karena anak-anak kalau tidak diawasi, mereka akan cenderung menuruti hawa nafsunya. Nah, maka betul LGBT ada di pesantren banyak sekali. Tapi lebih banyak yang di luar, itu yang saya lihat. Ya, lebih banyak di luar. Tapi di pesantren ada, tapi tidak dominan maksud saya. Ya, tapi alhamdulillah, ya pesantren sudah mulai sadar dengan perkara bagaimana ini, karena laki-laki umur SMA, SMP, tidur bareng, ketemu bareng, ya pasti. Nah, belum lagi kalau ada penyimpangan di sering medsos. Ibu, apa hukumnya bayar iuran RT setiap bulan 15.000? Apakah itu suatu kewajiban? Yang kewajiban zakat itu ya. Kalau kita ikut iuran, kalau mereka gunakan untuk acara-acara yang tidak disyariatkan, oh begitu. Ibu, ya ini tergantung kesepakatan. Namanya kita bertahun, ya, dalam hal-hal yang sifatnya duniawi boleh, selama betul-betul ya kita yakin bahwasanya iuran ini tidak dipakai untuk maksiat. Ya, dan dalam bergaul, ya tentu kita butuh yang seperti ini. Saya Ibu juga di pesantren, kadang-kadang ada orang datang minta. Setiap ada acara ini datang. Kita tahu ada acara ini, acaranya. Tentu itu tidak ada sunnahnya. Nah, kalau kita tidak memberi, akan dicap orang yang aneh nanti, memberikan dampak. Maka kita bisa berkilah. Saya bilang saya menyumbang bukan untuk acara ini ya, tapi untuk RT, untuk apa yang lain. Ini sudah nggak ngasih, nyeramahin nggak ngasih juga. Yang kedua, Bapak Ibu, jadilah orang yang aktif bersosialisasi di masyarakat kita. Ya, tidak boleh kita hanya pada momen tertentu, pada saat acara yang tidak diinginkan kita datang. Bu, datanglah di acara yang misalnya kerja bakti, ada yang kematian, ada ini. Tapi kalau acara misalnya tiba-tiba ada peringatan Maulid, Isra Mi'raj, kita nggak datang ya. Ini lebih jadi tetap tidak datang, tetapi jangan tidak datang di acara yang boleh datang gitu.
Ibu, Pak, akhlak adalah sumber dakwah yang paling efektif. Wallahi demi Allah. Saya pernah dengar kisah Ustaz Khalid Masalah cerita ke saya. Dia bilang dia pernah mengislamkan orang di Jawa Timur. Pas saya bilang, gara-gara orang yang masuk Islam, gara-gara akhlak tetangganya. Subhanallah ya. Oke, ibu, jadilah orang yang. Makanya Syekh bin Baz mengatakan, seandainya orang kafir ibu tahu keindahan akhlak Islam, mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Wallahi katanya. Cuma mereka nggak tahu aja. Kalau mereka tahu indahnya agamanya, dan saya lihat tuh orang Allah kalau sudah masuk Islam luar biasa. Ya, karena dia belajar Islam. Ya. Terus apa hukumnya merubah tanggal lahir KTP? Dosa ibu. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Bertobat. Ini untuk apa? Agar bisa menikah lagi. Yang tadinya menikah jadi duda. Kalau tujuannya untuk keburukan dosa, dipakai untuk berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk mengambil keuangan orang atau mengambil ini tidak boleh. Ya. Tapi kalau tujuannya ada maslahatnya, Allah a'lam, mungkin misalnya nama kita terdengar apa gitu, atau Allah a'lam ada masalahnya boleh. Tapi kalau berubah sesuatu yang berkaitan dengan dada kita, ibu, Nabi SAW apa? Nabi mengatakan Allah melaknat orang yang menisbatkan kepada seorang yang bukan keturunan. Ya, itu artinya apa? Merubah identitas ini. Itu dilaknat. Ya, ya. Allah Ta'ala. Masya Allah, pertanyaannya berat-berat semua ini. Mohon izin bertanya, apakah sumpah yang dibuat dan diucapkan dapat dijadikan hukum untuk persaksian yang dibenarkan? Apakah sumpah yang dibuat dan diucapkan dapat dijadikan hukum untuk persaksian yang dibenarkan dari persaksian palsu? Oh ya, tidak juga. Saya pernah melakukan studi banding di beberapa pengadilan di Saudi. Ternyata ibu pengadilan saya itu sangat mudah sekali kan. Ribet kayak kita. Saya juga pernah lihat pengadilan di Indonesia ini ribet ini apa. Nah, saksinya itu cuma disumpah saja dan tidak pakai Quran. Demi Allah, dipandu oleh hakimnya. Demi Allah, saya begini, saya bersaksi, saya apa yang saya ucapkan ini adalah benar. Nah, itu aja. Nah, tapi ini bukan berarti dasar untuk membenarkan. Oh, ini sudah benar. Kenapa? Dia bersumpah demi Allah. Ibu, betapa banyak orang bersumpah demi Allah, dia langgar sumpahnya. Ustaz, kalau bersumpah dengan Al-Quran, boleh tidak? Ya boleh. Karena Al-Quran adalah sifat Allah, kalamullah. Ini membantah orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, kalau mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, harusnya mereka tidak boleh bersumpah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran makhluk. Ya, Al-Quran adalah kalam, sifat Allah berbicara adalah Al-Quran, kalamullah. Ya, banyak orang pejabat-pejabat yang korupsi dulu disumpah nggak? Disumpah. Makanya tidak boleh jadikan bukti. Oh, dia kemarin disumpah Al-Quran pasti nggak korupsi. Justru yang banyak korupsi di Kementerian Agama. Banyak SAG di situ, sarjana alam goib. Oh, ya. Insyaallah haji dikorupsi, Al-Quran dikorupsi. Ya ngeri itu ya. Kementerian Agama adalah kementerian yang sangat besar korupsi. Kalau mereka telah, nah ini barangkali mungkin mereka yang membuat orang bersumpah. Baik, apakah sumpah dan baiat sama? Sama itu. Saya berbaiat, saya berbaiat. Ya, beda ya mungkin saya penggunaannya. Kalau sumpah itu untuk diri sendiri, ya. Tapi kalau baiat untuk membaiat berjanji untuk sesuatu kepada orang lain. Seperti para sahabat berbaiat, baiatul ridwan. Ada waktu baiatul aqabah 1-2. Mereka bersumpah berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjaganya, mengikuti perintahnya. Itu seperti rakyat berbaiat kepada pemimpinnya, berjanji untuk mengikutinya. Itu bedanya ya, Allah a'lam. Ya, tapi kalau sumpah itu ada kafaratnya kalau dilakukan. Nah, beda dengan baiat. Ya, baiat ya janji, saya berjanji akan mengikutimu. Tapi lebih tinggi daripada janji, lebih kuat daripada janji. Kalau berbaiat itu lebih kuat. Kalau sumpah untuk diri sendiri, Allah Ta'ala alam. Demikian Bapak Ibu dapat kami sampaikan.